Assalamualaikum, saya Jila Priska Silvianti dari Prodi Keperawatan. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang termoregulasi sistem. Termoregulasi adalah proses yang melibatkan mekanisme homeostatik atau mekanisme otomatis yang mempertahankan keseimbangan antara panas yang dihasilkan dalam tubuh dan panas yang dikeluarkan atau mempertahankan kondisi konstan agar tubuh dapat berfungsi dengan normal meskipun terjadi perubahan pada lingkungan di dalam atau di luar tubuh. Sistem termoregulasi ini dikendalikan oleh hipotalamus di otak yang berfungsi sebagai termostat tubuh. Termostat adalah pengukur suhu tubuh. Ketika pirogen memicu termostat dalam tubuh, maka hipotalamus akan memberitahu tubuh untuk menghasilkan panas. Pirogen itu zat toksin atau mikroorganisme yang dapat menyebabkan demam. Hipotalamus sebagai pusat termoregulasi tubuh menerima informasi aferen mengenai suhu di berbagai bagian tubuh dan memulai penyesuaian terkoordinasi yang sangat rumit. Hipotalamus mampu berespon terhadap perubahan suhu darah sekecil 0,01 derajat Celcius. Tingkat respon hipotalamus terhadap penyimpanan suhu tubuh bisa disesuaikan dengan cara yang sangat cermat, sehingga panas yang dihasilkan atau dikeluarkan sangat sesuai dengan kebutuhan untuk memulihkan suhu ke normal. Dalam hipotalamus terdapat dua pusat pengaturan suhu, yaitu regio posterior yang diaktifkan oleh suhu dingin dan kemudian memicu refleks-refleks yang memperantarai produksi panas dan konveksi panas. Yang kedua ada regio anterior yang diaktifkan oleh rasa hangat, memicu refleks-refleks yang memperantarai pengurangan panas. Sistem termoregulasi berfungsi untuk menjaga keseimbangan energi panas yang masuk dan energi panas yang terbuang sehingga mencapai temperatur yang mendekati konstan. Fungsi utama sistem termoregulasi yaitu berperan penting dalam homeostatis, di mana homeostatis merupakan upaya penyesuaian neuroendokrin dalam mempertahankan kestabilan fisiologi. Macam-macam suhu dalam termoregulasi ada 3, yaitu suhu inti. Suhu inti menggambarkan suhu organ-organ dalam seperti kepala, dada, abdomen, dan dipertahankan mendekati 30 derajat Celcius. Yang kedua, suhu kulit. Suhu kulit menggambarkan suhu kulit tubuh, jaringan subkutan, batang tubuh. Suhu ini berfluktuasi dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Dan yang ketiga ada suhu tubuh rata-rata, di mana suhu ini merupakan gabungan suhu inti dan suhu kulit. Mekanisme pertukaran panas. Pertukaran panas dengan lingkungan meliputi 4 proses, yaitu radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Radiasi, apabila kita merasakan panas matahari, maka itu adalah karena radiasi sinar matahari. Radiasi dipancarkan dari permukaan yang suhunya lebih tinggi dan diabsorpsi oleh bagian yang suhunya lebih rendah. Perbedaan suhu yang cukup besar menyebabkan banyak panas yang hilang melalui radiasi. Panas tubuh kita juga hilang dengan cara yang sama, meskipun dalam jumlah yang kecil. Lebih dari 50% panas yang hilang dalam ruangan diakibatkan oleh radiasi dan jumlah sesungguhnya bervariasi sesuai dengan suhu tubuh dan suhu kulit. Konduksi merupakan perpindahan langsung energi melalui kontak fisik. Sebagai contoh, ketika kita duduk di kursi plastik yang dingin, maka panas
yang berasal dari tubuh kita dipindahkan ke kursi sampai akhirnya terjadi keseimbangan. Kemudian konveksi merupakan hasil kehilangan panas secara konduksi ke udara yang meliputi permukaan tubuh. Udara panas timbul karena lebih ringan dari udara dingin. Seiring tubuh kita memindahkan panas ke udara berikutnya, maka udara panas bergerak menjauh dari permukaan kulit. Udara dingin yang menggantikannya. Pada akhirnya menjadi panas dan pola ini terjadi berulang-ulang. Jumlah konveksi kira-kira 15% dari panas tubuh yang hilang dalam ruangan. Yang terakhir, evaporasi merupakan perpindahan dari fase cair ke uap air. Evaporasi memerlukan energi dalam jumlah yang besar, kira-kira 0,58 kalori per gram air yang dievaporasikan. Oleh karena itu, maka mekanisme ini digunakan oleh manusia untuk mendinginkan tubuhnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi termoregulasi yaitu ada faktor usia, olahraga, stres, kadar hormon, dan faktor lingkungan. Perubahan suhu tubuh di luar rentang normal mempengaruhi set point hipotalamus. Perubahan ini dapat berhubungan dengan produksi panas yang berlebihan, pengeluaran panas yang berlebihan, produksi panas minimal, pengeluaran panas minimal, atau setiap gabungan dari perubahan tersebut. Sifat perubahan tersebut dapat mempengaruhi masalah klinis yang dialami seseorang, yaitu yang pertama demam, yang kedua kelelahan akibat panas, hipertermia, heat stroke, dan yang terakhir hipotermia. Sekian penjelasan presentasi saya. Bila ada kekurangan maupun kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.